Dengar ya, jelas sekali ya. Oke sobat, kita mau jelaskan sedikit ya teman-teman yang baru saja beli mobil second, mungkin pernah punya pengalaman baru beli mobil, baru hitungan bulan udah masuk bengkel dengan kerusakan berat ya, sampai mobilnya mesti overhaul. Nah jadi buat bapak ibu semuanya yang mau beli mobil second, apalagi yang tahunnya itu mobil old ya, jadi 2010, 2009, 2011, 12 ya, sudah umurnya lumayan lama, itu mesti hati-hati karena kita tuh kan nggak tahu histori mobil itu tadinya untuk apa. Makanya kalau beli mobil itu kan kadang suka lihat KM ya, kilometer. Jadi kita tahu mobil itu mobil capek atau sering ditaruh ya, tongkrongin gitu. Oke, jadi di sini saya ada kasus mobil ini Xenia ya, Avanza, Terios, Luxio, Grand Max sama aja, tidak jauh beda ya teman-teman. Jadi ini mobil sedang proses mau ganti rantai keteng karena suara mesinnya tuh berisik sekali ya. Udah saya buat video kemarin ya, di video sebelumnya udah saya buat suara mesin kasar tuh kenapa, sebabnya udah ada di video sebelumnya. Nah kali ini saya mau jelaskan. Jadi gini, ini yang perlu disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi saat kita beli mobil bekas ya, selain bodi yang bagus ya, tidak bekas tabrakan, interiornya rapi, masih original ya, itu biasa jadi prioritas kita ya. Jadi prioritas untuk beli mobil kan kita melihat yang masih ori-ori gitu ya, nggak dianeh-anehin gitu biasanya. Cuman ada faktor utama juga yang tidak boleh dilupakan ya, itu mesin. Hanya kalau mesin itu kan kita pas ngecek itu yang umum sekali ya. Kalau umum sekali itu kalau kita mau cek di mobil bekas itu yang mau kita beli ya, itu umumnya kan kalau mobil dihidupkan kita buka stik oli gini ya, cabut stik oli. Nanti di sini tidak boleh ada asap ya, asap kayak kereta gitu. Saat mesin hidup di sini nggak boleh ada asap. Kalau sini ada asap berarti kemungkinan ada masalah di bagian pembakaran. Biasanya itu ring sehernya macet atau ring sehernya patah. Itu umum sekali ya. Jadi di sini nggak boleh ada asap putih kayak kereta. Kalau saat mesin hidup tuh nggak boleh. Kalau nggak ada berarti aman tuh ya. Sama suara mesin yang kasar tuh, jadi paling umum-umum itu aja sih yang secara umum yang bisa kita cek ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini contoh ya. Ini mobil yang boleh dibilang ya, ini mobil kan 2010 tahunnya ya. Kerak olinya tebal sekali seperti yang coba lihat. Ini obengnya bersih ya. Saya ambil sini. Ini kerak oli, coba lihat. Nah, ini ya, ini kerak oli, ini ada lagi ya, kerak oli tebal sekali sampai ke sini, tebal sekali. Saya dulu pernah ada ngalamin kasus begini sampai baut pengikat makan asin sampai nggak kelihatan. Coba lihat nih, kerak juga. Nah ini teman-teman ya, yang kadang kita tuh beli mobil second kurang teliti kita memperhatikan. Karena kenapa? Ini kan nanti tertutup bagian klep ini. Jadi kita hanya bisa ngintip dari tutup oli, ya kan gitu. Nah jadi ini sebetulnya karena pertama mungkin histori mobil ini kita juga nggak tahu pasti apakah dulu pernah bekas dipakai PT, disewakan atau apa ya. Jadi mungkin kurang perawatan. Jadi ya salah satu sebabnya karena malas ganti oli, sudah kilometernya ganti, waktunya nggak diganti. Atau misalnya ada kebocoran di mesin, olinya nggak pernah diganti, hanya ditambah-tambah saja. Ya itu semua tidak menutup kemungkinan ya. Atau juga karena faktor lain, penggunaan oli palsu dan lain-lain. Nah ini kenapa kalau misalnya sampai ada kerak di sini kita harus berpikir dua kali untuk membeli mobil tersebut. Ya karena ini bisa menjadi awal kerusakan berat pada mesin. Nah, saya sudah sering sekali alami di bengkel ya. Jadi di bawah mesin ini, paling bawah itu ada karter ya, atau ada bak oli, tempat dimana oli itu kalau kita isi dari sini kan turun dia ke bawah. Jadi adanya di bak karter ya, di karter oli, bak oli penampungan oli. Di bawah itu ada filter kasar, itu buat menyaring oli. Ya, filter kasar itu di bawah itu yang sering terpampet dengan kotoran kerak oli atau
faktor lain ya, apakah packing, bekas-bekas packing lem yang masuk, karena pernah ngalamin gitu juga dulu saya, itu bisa menyumbat di filter kasar, jadi oli nggak bisa naik ke sini, bahkan tidak bisa ngasih oli ke cerangsaf kerak as. Dampaknya kerak as rusak, metal duduk metal jalan rusak, bagian sini noken as bisa macet karena oli itu nggak naik. Nah, sebab oli itu sangat pengaruh ya, kalau dia menjadi pelumas ya, kalau misalnya nggak naik itu ngeri sekali. Nah itu yang harus teman-teman ketahui kalau mau beli mobil lama. Ada baiknya ya teman-teman, ini sih cuma saya kasih pendapat aja ya, karena kita kan tidak bisa melihat begini nih. Nah itu kita buka tutup atas aja dulu, terus kita ambil ya. Nih coba kita ke sini ya sobat. Nah ini kan tutupnya nih, lihat ya kerak olinya kayak gini, tebal sekali ya. Nah jadi gini, kalau misalnya pas kita mau cek, ini kan nggak mungkin kita buka dong di tempat penjual mobil, masa kita buka semua ditutup, ini kan nggak perlu. Ini buka aja tutup pengisian oli di sini nih, ntar ya, copot dulu. Nah kita buka ininya, terus lihat di balik sini. Nah kalau misalnya di balik sini keraknya udah tebel nih ya, biar fokus ya. Nah, itu ya. Kalau kerak oli di sini udah tebel, kita tapi mobilnya sehat ya, jadi mesinnya masih halus gitu. Tapi di sini kerak olinya tebel sekali kayak gini ya. Nah, itu sebaiknya teman-teman minta ke pihak penjual untuk, kalau misalnya di showroom gitu ya, minta ke pihak penjual untuk ini dibuka dulu nih atasnya ya, buka dulu. Nanti ini dibersihkan semuanya, kerak-kerak ini oli ya, dibersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Atau teman-teman bisa bawa mobilnya ke bengkel rekan sendiri ya, maksudnya sebagai bengkel rekanan gitu, udah biasa di bengkel itu minta tolong dibersihkan. Dan bagian bawah sini karter nih ya, jadi karternya harus turunin ya. Karter turun tujuannya apa? Supaya kita bisa membersihkan bagian filter kasarnya di bawah. Itu tujuannya supaya nanti oli itu tetap lancar ya. Jadi caranya seperti itu. Ini bisa dibuka, nanti dibersihkan semua nih bagian sini ya, cuci ya pakai cairan khusus atau mau pakai bensin terserah, bebas saja sampai sebersih-bersihnya ya. Baru setelah itu kita bisa merakit mesinnya kembali. Jadi ini tuh hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi tidak aneh kalau mobil baru pemakaian 2 bulan 3 bulan habis kita beli mobil second gitu, dengan tahun yang sudah old, tua gitu ya, usia mobil lebih dari 10 tahun, bisa 20 tahun. Nah itu hati-hati, yaitu sebabnya bisa nanti kerusakan, jadi kerusakan berat. Ini penyebabnya ya. Kemudian bagian seal yang pada bocor kayak gini nih, ada seal karkas depan, lihat ini bocor kan nih. Jadi ada kebocoran oli pun nanti sekalian diperbaiki. Umum sekali kalau nggak sini karkas belakang ya, seal karkas belakang. Nah, jadi seperti itu sobat, saya sedikit menjelaskan supaya teman-teman yang mau beli mobil bekas ya, selain kita mengecek bodi, interior, kaki-kaki dan lain-lain, tidak kalah pentingnya ini ya, mesin. Jadi jangan terkecoh dengan mobil itu mengkilat lah apalah, wajar aja namanya, apalagi kalau di showroom ya, wajar. Tapi kita harus lebih teliti lagi supaya nanti jangan sampai kita kecolongan ya. Jadi ini aja beberapa penyebab sampai mesin bisa cepat rusak. Dan biasanya kalau yang sampai parah sekali itu ya, itu mesin bisa tiba-tiba macet tiba-tiba nggak bisa muter karena bagian kerakasnya itu sama noken as kerakas sama metal itu udah hancur. Atau kalaupun dia masih berputar itu bunyi berisik tok 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 tok, jadi mesin jadi kasar. Kena di bagian kerakas itu biaya besar ya, kalau sampai mesti turun mesin lumayan besar biayanya. Kemudian bisa kena di bagian noken as di sini ya, di atas sini ya, itu bahaya sekali teman-teman. Apalagi kalau yang double cam gini ya, noken as itu lumayan biaya perbaikannya. Nah jadi ini yang harus dipahami buat Bapak Ibu yang punya mobil, supaya kita lebih teliti lagi ya kalau beli mobil. Jadi kalau pernah punya pengalaman, jangan sampai pengalaman yang sama terulang kembali. Oke, terima kasih teman-teman, sedikit untuk kita saling berbagi saja video ini untuk edukasi tujuannya.
dan saya masih melanjutkan pekerjaan ini, masih lanjut untuk mengganti rantai ketangnya, lagi proses bongkar. Oke, selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Salam otomotif selalu, salam sehat buat teman-teman, salam otomotif, dan nanti kita jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Thank you, bye.